warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Monggo. Iya ini Pak Haji. Kalau bisa mengganggu waktunya Pak Haji ya. Di sini ada tugas CGP Pak Haji dari modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran nih. Pak Haji, moga-moga saja tidak keberatan dengan wawancara hari ini. Oke, siap. Nah, jadi pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan gitu ya? Iya. Oke, monggo, siap. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak Haji ya. Selama ini nih Pak Haji, bagaimana Pak Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bukan dilema batin atau dilema etika barangkali? Dilema etika. Dilema etika ya, kalau gitu ya namanya dilema. Oke, ini paradigma ya Bu, ini yang dilema etika ya. Paradigma yang ada di sekolah, saya kira itu paradigmanya. Nah, kita lihat di sini mengenai dilema etika atau moral, saya kira dengan itu munculnya paradigma yang ada di sekolah. Ini suatu pengambilan keputusan dari kepala satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah. Ini berat sebetulnya ada dalam itu, karena paradigma yang ada sekarang ini banyak sekali yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam etika itu. Nah, paradigma dari individu dengan paradigma berlawanan atau berhadapan dengan masyarakat gitu kan. Terus juga rasa keadilan dengan rasa kasihan gitu kan. Terus juga bisa juga paradigma kebenaran dengan ketidakbenaran ini, dan terakhir di mana paradigma itu juga paradigma jangka pendek dengan jangka panjang. Ini paradigma dulu Bu, yang ada di satuan pendidikan kaitan dengan nanti sebuah pengambilan keputusan di dalam keputusan dari etika tadi ya, dimana sudah kita buatkan barangkali Bu untuk ininya nih, saya catatkan untuk apa namanya, dilema etika ya, tadi bukan dilema batin ya, bukan dilema etika. Kalau dilema batin sih nyanyian itu ya, nyanyian hati itu. Di mana merupakan situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih di antara dua pilihan ya, dua pilihan kan begitu ya, di mana kedua pilihan ini baik secara moral dan juga ada bujukan moral, gitu kan? Moral dan bujukan moral beda, saya kira seperti itu ya, dimana harus membuat keputusan ini benar atau salah. Nah itu sulit sekali ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, bagaimana kita membuat satu identifikasi etika ya, keputusan etika dan bujukan moral itu ada di kepala satuan pendidikan. Jadi membuat seperti itu harus mempunyai langkah-langkah. Mungkin ini menyangkut dengan berkaitan dengan yang sekarang bukan trending, yang sekarang itu di CGP di jalan ini merupakan satu apa namanya yang harus dilakukan karena berkaitan dengan siswa itu kan, berkaitan dengan siswa. Jadi tadi kita lakukan pengambilan satu keputusan di dilema etika tadi. Kedua, harus kita identifikasikan dilema etikanya yang nanti yang paradigma tadi misalkan benar salah, individu dengan masyarakat, berarti di sini apa namanya, etika dengan bujukan moral. Berarti dapat saya simpulkan dari tadi paparan Pak Haji itu, berarti kita harus dalam mengidentifikasi ini harus sesuai dengan tadi paradigmanya dulu Pak Haji ya? Paradigmanya dulu, paradigma yang ada khususnya di satuan pendidikan ya, berarti di sekolah kita karena antara satuan pendidikan dengan pendidikan yang lain mungkin
dilemanya beda kan begitu, sesuai dengan dari tingkat adat yang ada di sekolah tersebut. Oke, siap. Baik, untuk pertanyaan yang kedua nih Pak Haji. Selama ini bagaimana Pak Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, itu tadi berkaitan dengan yang pertama tadi, ini sangat-sangat sulit ya seperti itu, sangat-sangat sulit karena sama-sama etika ya, itu sangat sulit sekali. Tetapi langkah-langkah yang harus kita tempuh itu harus oleh kepala satuan pendidikan, tentunya dengan membuat satu langkah-langkah untuk pengambilan keputusan. Contoh misalkan sedikit, saya berikan contoh dulu ya. Ada satu kasus di satu sekolah ya di Antah Berantah, di mana tiap pagi harusnya kita dari satuan pendidikan yang mengenal sekolah itu yang menyapa bapak ibu guru kan pagi, terus kita berkeliling kelas, memberikan hormat salam kepada peserta didik. Nah, suatu saat di mana ada satu kejadian yang mungkin dia dianggap luar biasa. Nah, pertama, di satu sisi di satu sisi ada dari sekolah tersebut yang salah satu kelas itu yang harusnya diberikan pembelajaran oleh guru, salah satu guru, karena kesibukannya, bukan karena ada halangan hal-hal tertentu. Pada saat jam pertama ini guru tersebut ternyata tidak hadir di kelas. Bisa jadi kan karena ban kendaraannya bocor atau ada halangan di jalan. Itu satu. Nah, di satu sisi ada kepala sekolah menghadapi juga pagar sekolah itu misalkan gebruk, bahasa Indonesia itu roboh yang menimpa di kendaraan bermotor. Apa yang harus dilakukan pada saat itu oleh kepala satuan pendidikan? Nah, tentunya keputusan itu merupakan tadi dilema etika untuk mengambil satu keputusan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu. Apakah mengambil sikap yaitu masuk ke kelas ya untuk mengcover agar pembelajaran di kelas itu berjalan dengan baik, atau langsung mengambil satu keputusan ke mengundang Wakasek Sarpras ya untuk memperbaiki. Nah, ini satu keputusan, di satu sisi membutuhkan, di satu sisi lain membutuhkan. Maka dari itu kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah mendukung sekali kegiatan itu dengan cara bagaimana? Yang pertama yaitu mendefinisikan tujuan kita ini. Yang kedua, mengumpulkan data dulu yang relevan sekiranya, masih identifikasi. Oh, ini misalkan tadi untuk yang kedua tadi yang relevan di data. Oh, ini bapak ibu gurunya ditelepon misalkan sedang banyak bocor. Misal itu ya, atau kebetulan ada satu kejadian luar biasa di jalan misalkan. Nah, ini kan mengumpulkan bahan. Nah, ini dengan cara ditelepon dengan singkat bisa. Yang kedua, sehingga memutuskan satu, yang ketiga menghasilkan satu yang layak. Dan berikutnya membuat keputusan lalu mengimplementasikan. Ya. Nah, ini keputusan yang berat dengan mengimplementasikan dari kejadian tersebut. Diputuskan karena situasi pembelajaran harus normal, maka diputuskan dengan membuat mengimplementasikan harus ini memenuhi kebutuhan pembelajaran, yaitu dengan
mengundang misalkan guru piket untuk mengcover pembelajaran, dan juga keputusan yang lain yaitu menghubungi Wakasek sarana untuk segera mengambil tindakan, yaitu pagar yang roboh tadi, yang menimpa kendaraan bermotor salah satu dari peserta anggota salah satu sivitas akademik misalkan, untuk diambil keputusan. Lalu yang terakhir yang penting sekali dari langkah-langkah tadi, membuat satu evaluasi, ya itu ya, evaluasi dari kejadian tadi untuk tindak lanjut selanjutnya. Jawabannya panjang dulu itu. Kalau terlalu panjang ya nanti. Oke, lanjut Pak. Tapi itu sudah dijabarkan yang angka nomor 3 nih Pak. Betul. Yang nomor 3 nih tadi sama dengan yang tadi jawabannya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Berarti boleh saya simpulkan yang tadi Iya, Pak, betul, ya? boleh, Ada boleh. tujuan kan, Iya. tujuan, terus mengumpulkan data, terus menghasilkan sesuatu yang layak untuk kesimpulan yang Betul, layak, betul. terus baru setelah itu membuat keputusan yang sesuai dengan Iya. masalah tadi atau kasus tadi. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Oke. Itu boleh. Iya itu. Oke, berarti lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Wah, maka lanjut lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini dianggap efektif untuk menyelesaikan permasalahan itu apa saja? Ya, jadi efektif ya. Namanya jadi dilema etika ini bisa jadi benar lawan benar. Jadi yang diambil etika kita ini yang mana, kan gitu kan. Jadi ketika kalau di pembelajaran sejarah di satu kepercayaan ada sedekap dengan sedekatnya bukan seperti kita di Islam dengan sholat ini, tapi sedekap dengan mengambil agak ke kiri. Itu dalam pelajaran biologi, di kiri itu hati adanya di sini Mbak. Nah, hati ini. Jadi dengan hati maka diambillah satu langkah-langkah untuk mengambil satu keputusan dalam etika tadi. Yang pertama mengidentifikasikan masalah, itu sudah pasti. Jadi ditimbang, dibobot masalah ini semua. Yang berikutnya pengambilan satu alternatif solusi. Nah, solusi itu yang mana? Dalam pengambilan satu keputusan ya, jika tadi ya, setelah pemilihan pengembangan solusi, baru pemilihan solusi. Karena dua pengambilan keputusan etika ini berat sekali. Di satu sisi berhadapan ini seperti apa, di satu sisi seperti ini. Jadi sama-sama bobotnya benar semua. Cuma kita ambil sekiranya yang paling tepat dan berdampak kepada satuan pendidikan baik secara perorangan maupun di kehidupan kita di sekolah. Dan baru kita implementasikan dan evaluasi dari itu ya, dari satu etika itu. Jadi saya kira sama hubungannya dengan tadi, kita identifikasi dulu, lalu kita buatkan solusi yang tepat dengan hati dan pikiran tentunya, karena keputusan ini keputusan yang harus dilakukan, tapi ditimbang-timbang yang paling efektif dulu yang mana. Karena pasti berhadapan itu dengan seseorang, berhadapan dengan keputusan yang sekiranya benar, ya sama-sama ya. Tapi yang paling penting di sini tadi saya katakan dalam satu ini sedangkan keputusan ini dengan hati yang jernih dan perintahkan total, barulah untuk keputusan yang tepat untuk sekiranya semuanya diterima.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini, Pak? Jadi, Tantangannya itu saya kira sama dengan tadi kita posisi di situ di satuan pendidikan ini pasti ya, dalam arti tantangan itu kalau bukan sebagai kepala satuan pendidikan ya tidak ada tantangan di dalam situ. Jadi orang akan maju itu harus ada tantangan dalam keputusan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu yang pertama yaitu posisi atau kedudukan. Itu yang penting. Posisi atau kedudukan seseorang itu merupakan faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua itu yang pendapat orang lain. Pendapat orang lain. Jadi yang pertama kedudukan, yang kedua pendapat orang lain. Terus yang ketiga di sini intern dari satuan pendidikan atau organisasi itu sendiri. Nah, di intern kan banyak. Ada di satuan pendidikan SMN 1 Ciwaring ini ada 51 guru ya, dan 17 tenaga. Tentunya mempunyai dalam satu ini aja. Saya punya anak 2 lah ya. Dari kecil tahu ini perangainya seperti ini perangainya seperti ini senangnya dengan pelajaran eksak, ini senangnya dengan pelajaran IPS. Dan apalagi di sini di satuan pendidikan ada 51, mungkin kepalanya 51, isi otaknya sama, apalagi berbeda-beda, loh. Berbeda. Ini jelas keadaan intern dan juga keadaan ekstern dari kita di SMA 1 Ciwaring ini satuan pendidikan mempunyai potensi di luar sekolah banyak berpotensi kepada kita dari lingkungan kita. Ada pemerintah desa itu mempengaruhi keadaan kita, mungkin persentase lebih tapi jelas pengaruh sama juga di tingkat desa, tingkat kecamatan. Dan terakhir yang itu tersedianya informasi yang kita perlukan. Itu langkah-langkah kita dalam pengambilan mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi yang pertama posisi atau kedudukan, yang kedua minta pendapat dari orang lain, selalu kita diskusikan. Yang ketiga tadi faktor kita intern di sekolah, eksternal juga, dan barulah kita tersedianya informasi tersebut kita ambil satu keputusan yang benar dalam mengambil satu keputusan. Apakah Pak Haji memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Pak Haji langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dijalankan? Oke, siap. Yang pada intinya Mbak, itu seperti itu terjadwal sih secara terstruktural sih. Cuma yang harus diingat jadwal tersebut yaitu dengan cara coaching yang paling penting itu kan. Contoh misalkan ada dari bukan kasus ya, ada sih kita dengan teman-teman rekan-rekan guru ya, rekan-rekan guru ambil satu tindakan mengambil satu keputusan ini ya, kita dengan bukan coaching ya, dengan penjadwalan coaching kita ajak ngobrol, diskusi apa sih masalahnya, apa sih itunya. Begitu juga dengan peserta didik ya, untuk keputusan itu ya. Jadi penjadwalannya oke, dibuatkan jadwal, tetapi tidak secara struktural harus tidak. Tetapi pada saat di situ ada ini kita ambil langkah. Ya, ada permasalahan kita ambil langkah. Yang tepat menurut saya bukan kita
etika itu dengan apa ya, bukan dengan demokrasi juga, tapi dengan coaching yang interaksi. Jadi mendengarkan apa yang keluhan dari GTK, apa keluhan siswa. Ya, ini kan sehingga kita dengan mendengarkan dengan coaching tadi, oh ya seperti ini. Nanti akan memberikan satu jawaban sendiri. Barusan tadi apa ya? Kita buat jadwal, bukan jadwal untuk ini. Barusan tadi saya telepon. Nah ini seperti ini. Nah itu kan salah satu upaya untuk mengambil satu keputusan ketika yang sekiranya bermanfaat untuk GTK itu sendiri, bukan untuk sekolah. Jadi bisa disebutkan dengan diskusi coaching ya Pak? Iya, pasti itu yang memang tepat menurut saya. Jadi keputusannya bukan keputusan etikanya berupa apa ya secara ini, tetapi bagaimana kedekatan kita dengan teman-teman ketika Berikutnya yang adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Haji dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Seorang faktor yang mempermudah. ini ya kita ambil juga dengan yang terakhir dari pasti itu ya. Jadi kita dengan tadi faktornya ya, dengan tadi kembali ke pertanyaan tadi ya, coachingnya, coaching tadi baik kita kasarnya ke siswa ya, ke siswa. Contoh misalkan begini ya, faktor yang intern juga ya, faktor eksternal. Nah, khusus misalkan kita dengan PTK ya, dengan siswa, kita selalu dengan siswa barusan tadi pagi ya, memberikan satu bukan pembekalan juga dengan coaching dengan anak apa sih Pak? Seperti apa? Yang kecil-kecil aja. Siswa pagi di SMA 1 Ciwaringin ini kita mantapkan dengan literasi pagi, dengan bacaan ayat suci Al-Quran, ya, surat-surat pendek dan sebagainya. Ini salah satu upaya-upaya dalam rangka itu tadi ya, dalam rangka untuk mereka. Terus juga seperti tidak bosan-bosannya dengan siswa seperti apa rambut itu Mbak, rambut yang laki-laki itu salah satu pengaruh kita dari kesiswaan semuanya. Jadi yang jelas menyangkut juga dengan itu. Yang berikutnya sini kita katakan etika atau kebijakan moral dengan sebuah keputusan yang bijak itu merupakan satu paradigma dari ilmu etika. Itu bisa dari intern dan ekstern siswa ya Pak, atau masalahnya sedang ada. Nah yang terakhir nih Pak Haji, dari semua hal yang telah disampaikan ya Pak Haji, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Pak Haji dalam mengambil sebuah keputusan dengan 8 pertanyaannya ya. Itu harus dinilai 8 juga itu. Enggak guyonan. Kita simpulkan, saya memberikan satu catatan ya, di mana dalam menghadapi ya satu kasus yang dimiliki oleh warga di sekolah ya, khususnya di satu Ciwaringin. Ini yang harus kita petik adalah keterampilan coaching kita itu. Ya, keterampilan coaching kita yang penting kita kuasai. Itu coachingnya. Itu menurut saya sangat-sangat hebat sekali. Jadi tidak secara frontal begini tidak coaching. Nah, membekali guru dalam proses pengambilan satu keputusan itu coaching. Dan yang jelas di mana munculnya kompetensi diri dari Bapak Ibu Guru atau GTK itu muncul dengan coaching tadi kebanggaan. Saya kira potensi kita di
satuan pendidik SMA 1 Ciwaring terutama GTK itu sangat-sangat tinggi sekali. Tinggal kita sentuh dengan coaching muncul langsung. Nah, berhubungan dengan kita karena potensi aset juga di SMA 1 Ciwaring sangat tinggi. Contohnya misalkan apa ya potensi aset itu? Bapak ibu gurunya semuanya S1 oke. Bahkan yang S2 ada seperti kan guru, staf TU-nya juga hebat juga. Ini merupakan satu potensi aset. Lingkungannya juga potensi aset sangat-sangat gitu ya mendukung. Karena kita di jalur daripada provinsi ini, letaknya sangat strategis. Masyarakatnya cukup religius. Dan yang penting di sini di mana langkah-langkah pengambilan dari pembelajaran di sekolah ini kemudian visi dan misi kita sekolah harus kita jalankan, yang mana nilai-nilai yang kita ambil dengan prinsip dan dasar tadi menjadi acuan juga akan lebih jelas kepada kita. Yang jelas akan berdampak kepada kita membentuk generasi muda dengan munculnya profil pelajar Pancasila kepada kita. Ingat, profil pelajar Pancasila sudah dikumandangkan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, Ing Narso Suntulono, Ing Madyo Mangunkarso, Tutpuri Handayani, sehingga menjadikan ya dengan tadi profil pelajar Pancasila siswa menjadi student will be. Itu ada itu. Oke, ya mantap. Bisa disimpulkan harus berpihak pada murid seperti Ya itu. pasti itu pasti berpihak pada murid ya, bukan kita sebagai eksekutor, tapi semuanya pembelajaran kepada peserta didik murid. Ya mungkin itu aja Pak Haji. Bangga. Itu aja. Siap, Iya, siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.